Teman-teman sudah hadir hari ini dalam rangka kami selaku tim kuasa hukum mendampingi klien kami, yaitu Dr. Samira, yang dikenal juga di publik adalah Doktif. Ada hal yang perlu kami sampaikan. Pertama-tama bahwa klien kami sudah mendapatkan panggilan resmi dari kejaksaan, ya, dari kejaksaan untuk dapat hadir pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2025 besok, menghadiri sebagai saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan agenda persidangan atas nama Nikita Mirzani. Boleh dikasih ya? Atasan dong. Artinya perlu kami sampaikan di sini, klien kami dipanggil oleh pihak kejaksaan untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi di persidangan, dan ada beberapa hal yang kami juga harus sampaikan. Pertama, saya selaku kuasa hukum Dr. Samira terkait dengan laporan polisi yang sudah dilaporkan oleh klien kami, ya, nanti Bang Har bisa tunjukkan, terkait dengan para terlapor. Para terlapor ini yang diduga melakukan, ya, penyerangan, persekusi, perbuatan tidak menyenangkan terhadap klien kami pada malam itu di sebuah restoran yang telah dilaporkan oleh klien kami, yang sampai saat ini kami juga belum mendapatkan satu kepastian hukum. Perlu juga diketahui bahwa para terlapor, saya katakan para terlapor atas laporan Doktif atau klien kami Dr. Samira, minggu lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan tindakan yang sama, ya, terhadap klien kami yang bernama Dr. Oki Pratama. Artinya setelah mereka resmi dilaporkan oleh klien kami Dr. Samira, para terlapor ini mengulangi lagi perbuatan yang sama terhadap klien kami Dr. Oki. Ya, maka di sini kami meminta pihak Polda Metro Jaya, khususnya Subdit Kamnet, Direktorat Kriminal Umum, melakukan upaya paksa, ya, segera melakukan penahanan, karena kami khawatir besok tanggal 7 Agustus 2025 ketika klien kami akan bersaksi, ya, menjadi saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan ada ancaman atau upaya penyerangan yang sama. Artinya kalau itu dilakukan 3 kali sudah para terlapor atau gerombolan ini melakukan hal yang sama. Jadi kami meminta dengan tegas kepada pihak penyidik Kamnet Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum, untuk segera melakukan upaya-upaya hukum agar supaya tidak terjadi besok, ya, keributan, kerusuhan, dan tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kami minta untuk melindungi klien kami, ya, dan besok suratnya akan kami kirimkan kepada Bapak Kapolda Metro Jaya, karena jelas-jelas si terlapor dan gerombolannya melakukan hal yang sama berulang. Gitu loh. Yang dimana sebelumnya juga saya sudah peringatkan, tolong besok di persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jangan mengintimidasi klien kami sebagai saksi. Artinya kalau mereka ini, gerombolan mereka ini, bisa berbuat seenak-enaknya, ya, menyerang orang, mengintimidasi, mempermalukan orang dengan merekam, setelah merekam dia viralkan,
dia posting di sosial media, dibiarkan. Di mana marwah pengadilan, di mana marwah hukum? Dia berani melakukan tindakan peristiwa yang sama berulang. Di mana hukum? Ini betul-betul mencederai hukum loh. Seorang terlapor, gerombolan terlapor bisa melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Maka mohon izin Bapak-bapak pihak kepolisian, ketika besok tanggal 7 klien kami hadir, Dr. Samira bersaksi, dan ada penyerangan lagi seperti yang dialami oleh klien kami, Dr. Oki, maka jangan salahkan kami kalau kami melakukan upaya bela diri yang mungkin saja ada pertumpahan darah. Karena kami bela diri, kami sudah lapor, ya. Tapi mereka merasa seperti kebal hukum. Mereka merasa seperti mafia bisa melakukan tindakan-tindakan penyerangan di pengadilan. Jadi ini saya nyatakan keras. Saya mohon ya perlindungan hukum kepada klien kami, baik itu Dr. Samira maupun Dr. Oki, supaya segera pihak kepolisian yang menerima laporan kami mengambil tindakan tegas. Karena kami sangat khawatir besok dia akan, atau para gerombolan terlapor ini melakukan hal yang sama. Ada yang mau tambahin, Pak? Ya, teman-teman semua. LP-nya dulu, LP-nya. Saya perlu jelaskan ya. Ini Dr. Samira di Polda Metro Jaya. Nggak bisa. Identitasnya tolong ini ya, alamatnya. Nggak bisa, bocor semua aja. Kena semuanya, di iya. depan. Ya, jadi klien kami Dr. Samira hari ini secara resmi menunjukkan untuk Sunan Kalijaga lagi untuk mendampingi terkait dengan laporan Dr. Samira di Polda Metro Jaya, STTLP garing B garing 404 garing 1 garing 2015 SPKT Polda Metro Jaya, ya. Dan pelapor adalah Dr. Samira sendiri. Sebenarnya perkara ini sudah dilakukan dari 18 Januari ya. Januari 2025. Jadi ini sebenarnya sudah cukup lama. Jadi tadi Bang Sunu sudah jelaskan bahwa ternyata para pelapor ini adalah gerombolan yang sama ketika melakukan upaya persekusi terhadap klien kami Dr. Oki. Dan itu terang benderang. Ya, di videoin, Dia posting. dikeluarkan kata-kata yang tidak pantas di publik, menghina klien kami, merendahkan harkat dan martabat klien kami. Saya terus terang saya sampaikan kepada kalian bahwa videonya kami sudah save. Orang-orangnya juga kami sudah mendata siapa orang-orang itu. Ternyata orang-orang itu ada laporan di sini nih. Ternyata orang melakukan hal yang sama. Maka tadi Bang Sulun pertegaskan untuk pihak kepolisian untuk melakukan pengamanan ekstra ketat. Ketika tanggal 7 kami dampingi klien kami Dr. Samira ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kami sampaikan jangan sekali-sekali ya menyampaikan intimidasi persekusi terhadap Dr. Samira seperti yang dialami Dr. Oki. Apalagi menyentuh, ya, apalagi menyentuh. Kami tidak segan-segan untuk melakukan pembelaan diri ketika ada oknum atau ada kelompok yang tidak diundang di pengadilan. Kalau kami hadir di sana karena diundang, Berkapasitas. jelas Dr. Oki itu diundang sebagai saksi. Sekarang juga Dr. Samira tanggal 7 akan diundang sebagai saksi. Jadi saya ingatkan jangan coba-coba ada kelompok yang sama yang pernah dilaporkan untuk menjalankan misinya yang ketiga kali. Yang ketiga kali. Saya ingatkan, yang ketiga kali jangan coba-coba. Ya. Kami minta kepada pihak kepolisian dan pengamanan setempat dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengamankan pengadilan. Marwah pengadilan harus dijaga. Karena ini luar biasa loh. Sebenarnya penghinaan terhadap pengadilan. Menghalang-halangi. Dan ini ada pidananya. Kami hanya sampaikan itu supaya semua tahu bahwa ternyata laporan Dr. Samira di bulan Januari kepada gerombolan yang sama. Dan makanya tadi kami pertegaskan kepada Polda Metro Jaya
untuk segera melakukan upaya hukum yang keras agar di tanggal 7 tidak terjadi lagi hal yang sama. Karena mereka kemarin kepada klien kami Dr. Oki benar-benar luar biasa. Ada potensi merendahkan, menghina, melecehkan dan juga merendahkan harkat dan martabat seseorang. Ini yang tidak boleh terjadi, apalagi di pengadilan yang kita harus hormati proses peradilan. Maka saya sampaikan bahwa ada berpotensi penghinaan terhadap pengadilan, berpotensi juga terhadap menghalang-halangi proses pengadilan. Karena klien kami datang ke pengadilan. Untuk kemarin itu sempat dicegah kalau tidak bisa terjadi benturan fisik. Ya. Jadi saya ulangi lagi sekali lagi, di tanggal 7 jangan coba-coba. Anda berani turunkan 100 orang, kami bisa turunkan 1000 orang. Kami hanya minta kepada pihak Polres Jakarta Selatan untuk mengamankan wilayah pengadilan, menjaga marwah. Jangan sampai ada gerombolan yang tidak bertanggung jawab dan tidak diundang oleh pengadilan melakukan kegaduhan. Ya. Karena dokter akan sampaikan saat di persidangan di depan majelis hakim di bawah sumpah Al-Quran, kitab yang sangat-sangat dokter agungkan, ya. Dan bahkan mungkin ya dokter akan pastikan dengan mengucapkan demi Allah kesaksian yang dokter berikan nanti di hadapan persidangan adalah fakta yang sebenarnya. Jadi kalian ya, ini dokter ngomong sampai bergetar karena akan ada banyak kejutan yang akan dokter buka di situ. Dan untuk FS ya, yang dokter duga selama ini kamu yang menggerakkan para preman-preman Ambon untuk datang ke pengadilan, hentikan sikap kamu itu. FS, kamu fokuskan diri kamu atas pelaporan yang dilakukan oleh saudara NM. Kamu mangkir 2 kali atas panggilan di Jakarta Selatan. Apa kompetensi kamu untuk ikut campur nimbrung dengan urusan skincare? Ya, FS, jika kamu ingin berdebat dengan dokter, kamu bukan levelnya dokter. Kamu tidak tahu menahu tentang skincare. Kamu tidak tahu menahu tentang bagaimana mafia skincare ini sudah membodohi masyarakat Indonesia bertahun-tahun. Ya, ratusan miliar mereka sudah ambil uang masyarakat. Ya, apakah dokter akan takut dengan preman-preman Ambon yang kalian bawa? Ini ya, saya sampaikan kecil banget. Mau di depan mata aja dokter hadapin, nggak ada takutnya. Jadi kalau kalian ingin menjatuhkan mental dokter dengan mendatangkan preman-preman, dokter akan takut, tidak sedikit. Wallah, tidak ada ketakutan. Dan kalian akan tercengang dengan fakta yang akan dokter sampaikan. Oke? Dan di sini juga untuk pelapor RG, siap-siapnya jantung kamu, amankan jantung kamu. Kalau perlu disiapkan ambulan ya, karena kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Di situ akan banyak sekali fakta-fakta yang dokter bongkar. Ya, siapa yang menjatuhkan kredibilitas seorang dokter? Dokter, Nikita Mirzani, Oki, atau diri kalian sendiri? Ya, semua bukti sudah dokter miliki. Ya, jadi kalian lihat saja apa yang akan dokter lakukan. Dokter tidak pernah panik, takut, kabur, tidak ada dalam kamus hidupnya dokter. Ya, karena semua yang dokter sampaikan itu adalah fakta. Dan dokter apresiasi luar biasa kepada Badan POM, ya, yang mengeluarkan press release tentang produk-produk yang memang ilegal atau berbahaya. Di sini dokter tekankan Badan POM itu integritasnya luar biasa, tegak lurus ya. Badan POM itu sering melakukan sidak baik ke perusahaan, ke klinik dokter, itu adalah hal yang biasa. Dan kalian tahu bagaimana kinerja Badan POM ya pada saat melakukan sidak. Untuk minum pun itu mereka tidak diperkenankan. Untuk menjaga tegak lurusnya persidangan, tegak lurusnya penyidikan. Ya, untuk minum pun mereka nggak diperbolehkan, Bang Sunan. Itu petugas Badan POM. Jadi jangan ya sampai ada fitnah ke Badan POM, terutama ngepoh. Kamu nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kamu bilang bahwa Badan POM itu bla bla blanya. Badan POM juga lurus. Ya, apresiasi kepada tetangga. Luar biasa. Jadi jangan ada tuduhan-tuduhan ke Badan POM. Ya, cuman mungkin di sini dokter ingin memberikan masukan karena Badan POM itu kan langsung di bawah Bapak Presiden Prabowo Subianto. Jadi Pak, Badan POM itu mungkin terlihat lelet, tapi sebenarnya bukan itu. Badan POM itu kekurangan SDM, kekurangan anggaran. Jadi seandainya Bapak Presiden mau
memberikan atensi khusus ke Badan POM, insya Allah Doktif ini nggak akan seperti ini, tidak akan muncul masalah-masalah seperti ini gitu. Karena Doktif ini melakukan uji lab secara pribadi dari ruang pribadi ya. Tapi nanti kita akan buka seterang-terangnya di persidangan bagaimana fitnah dari RG ke Doktif akan bongkar semuanya. Dok, Jadi saya rasa masyarakat sekarang sudah cerdas, bisa membedakan mana yang produk, mana yang treatment ya. Ini adalah mic, ini adalah wawancara. Wawancara tidak bisa dipegang, mic bisa dipegang. Produk Glowing Booster itu produk yang sama dengan Red Skin. Itu sama dengan produk DNA salmon di rumah saja yang dimiliki oleh Suneo. Maaf, maksud saya DRL. Ya, maaf banget ya, ada kebiasaan itu ya, Suneo DRL. Jadi sama. Jadi Raja dan Ratu Flexing ini mempunyai produk yang sama, Red Skin, yang dirubah stikernya. Hanya mungkin stikernya yang DRL lebih bagus dibanding stikernya dari Glowing Skin Booster milik Glavidia. Tapi ini adalah satu produk yang sama. Sekali lagi ya, produk. Dan bahkan saya rasa anak SMP juga udah tahu lah bedanya antara produk dengan treatment. Ini nggak perlu diperjelas. Ini Badan POM itu tidak bisa didorong-dorong, ya. Tidak bisa, benar. Jadi pada saat Doktif mendapatkan produk MC itu masih dalam kondisi tertutup, belum melakukan unboxing. Dan Doktif itu melaporkan ke Badan POM, Pak, ini saya mendapatkan produk dari SSQ. Bisa nggak saya menyerahkan barang bukti ini ke Badan POM dan Badan POM sendiri yang akan memeriksa itu? Dan di situ Badan POM menjawab, maaf dok, tidak bisa. Tidak. Kenapa? Karena Badan POM itu harus membeli sendiri produknya, harus mendapatkan produk itu secara mandiri. Nah ternyata Allah Akbar, Doktif sujud syukur pada saat dikeluarkan MC itu, ternyata Badan POM mendapatkan MC sendiri di pasaran. Jadi ingat ya, Badan POM nggak bisa disuruh-suruh. Ya, Badan POM itu mandiri, independen. Oke? Ya, itu kalian bisa cek di kalau data. Itu salah satu alasannya. Nah, pada saat untuk lebih jelasnya nanti Doktif akan munculkan di persidangan ya. Tapi seaga keuntungan itu sampai bisa menutup mulut para influencer juga mungkin seperti apa Doktif? Ya karena mereka ingin terus menyelamatkan aset mereka, intinya takut miskin, itu aja. Jawabannya Doktif, takut miskin, takutnya ada pelanggaran, ngebundur, menteror Doktif, mencelakai Doktif. Cuma Doktif itu nggak pernah mau kayak gini ya, amadol karya atau kalian minta diperhatiin. Oh Doktif karakternya bukan gitu guys. Ya Doktif hadapin. Kenapa? Karena mudah banget tadi digoreng. Oh kalau kayak gitu minta perhatian publik, ketakutan gitu. Kalau Doktif itu sebenarnya satu tak jaban. Udah sini. Selama itu benar, Allah yang akan bantuin Doktif. Ya, jadi kebusukan pada semua itu akan Allah tampilkan satu persatu. Ya, gitu. Oke. Ini kita juga baru telepon Doktif melalui wartel ya, pakai headphone itu ya. Ya, jadi juga nggak ada masalah. Jadi beliau itu cuma mikir gini, kenapa sih kok di BAP itu kok Doktif ini kan persidangannya saya, gitu loh. Tidak ada kaitannya antara Doktif dengan NM. Ya, jadi mungkin jengah, ya saya tahu sih, gitu. Saya ngerti kok. Ini kita nih mungkin kan di dalam jengah banget gitu loh. Kasusnya ini selalu dikaitkan dengan Doktif, sementara nggak ada hubungannya sama sekali. Ya. Berarti hubungannya baik-baik aja? Baik-baik saja, nanti ada fotonya kok sini. Kalau dikunjungin tuh? Nah. Ini lampu. Ini putar. Tapi posenya TNN yang nggak bagus ini lagi kayak gitu. karena Maaf ya, tadi kita ini cantik loh, kamu bukannya apa loh ini. berarti untuk hubungan dokter sama Niki baik ya, tidak ada masalah. Jadi jangan ya SS ya, lu bilang udah handphone nih, telepon Doktif melalui wartel nih ya. Ini baru kali ini loh Doktif munculkan, nggak ada.